Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Dianti Hermawan dari Paralel 1 dengan NIM M0403241164. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UX design saya, yaitu redesign website Kelurahan Jatirejo dengan fokus tasnya mencari informasi perangkat kelembagaan. Website Kelurahan Jatirejo adalah portal informasi publik digital untuk masyarakat Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Tas yang saya pilih adalah proses pencarian informasi kontak perangkat kelembagaan, mulai dari membuka homepage sampai berhasil menemukan kontak pengurus RT atau RW atau lembaga lainnya. Kenapa saya ini memilih tas ini? Karena ini adalah kebutuhan yang paling dasar untuk masyarakat tersendiri terhadap website kelurahannya itu. Dan ternyata justru di sini itu menjadi titik kegagalan terbesar, yaitu 3 dari 3 partisipan yang saya teliti itu gagal menyelesaikan tas ini. Lalu masalah utama yang saya temukan dari user research ini adalah yang pertama, informasi kontaknya itu gak ada. Jadi halaman yang hanya yang tampil itu hanya ada nama eh, tanpa nomor kontaknya. Lalu yang kedua, navigasinya itu ada 12 lebih submenu berlapis. Jadi tasnya itu yang harusnya 2-3 menit jadi 10-20 menit karena si user itu bingung nyari navigasi yang mana. Selanjutnya, mobilenya itu tidak responsif, jadi 2 dari 3 user kesulitan akses via HP. Oke, jadi ini task flow awalnya. Bisa dilihat sendiri, untuk mencari kelembagaannya itu sangat banyak sekali navigasinya yang membingungkan user. Dan ketika kita pencet itu, pengurus RT itu nggak keluar. Dia malah redirect ke halaman utamanya. Dari user research ini, saya membuat persona yang bernama Maya, yaitu mahasiswa ilmu komputer, usianya 19-20 tahun, aktif menggunakan teknologi dan sering butuh informasi kelurahan untuk tugas kuliah maupun membantu keluarga dari jarak jauh. Pain points-nya itu ada 4. Yang pertama, informasi dari kontak pengurus itu tidak tersedia sama sekali. Lalu kedua, navigasinya itu ada 12 lebih, sangat berlapis dan bikin membingungkan. Lalu yang ketiga, tidak ada search bar. Yang keempat, tampilan mobilenya tidak responsif. Dari sini saya rumuskan problem statement-nya itu pengguna membutuhkan cara cepat dan efisien untuk menemukan informasi kontak pengurus kelembagaan. Karena mereka sering dalam kondisi time pressure, namun alur existing-nya sangat kompleks dan tidak menyediakan informasi dan tidak menyediakan informasi kontak sama sekali. Untuk ideation-nya, saya menggunakan metode 2x2 matrix dari Leurik 2020. Desain opportunity yang saya gunakan itu ada 5. Yang pertama, missing contact information, lalu model mismatch, cognitive load tinggi, ambiguitasnya itu akronim, dan tidak ada mekanisme search. Lalu saya generate totalnya sekitar 20 ide, masing-masing diplot di matriks berdasarkan 2 kriteria, yaitu seberapa besar dampaknya ke user di sumbu Y dan seberapa besar effort implementasinya di sumbu X. Prioritas yang diberikan ke kuadran quick wins yang impact-nya tinggi tapi effort-nya itu rendah. Ada beberapa alternatif yang saya pertimbangkan. Yang pertama itu untuk navigasi, saya mempertimbangkan antara simplified navigation atau complete restructure. Complete restructure ini lebih ideal tapi terlalu kompleks untuk prototype saja. Jadi saya memilih simplified dengan maksimalnya itu 2 level. Lalu untuk pencariannya, saya mempertimbangkan search dengan
kombinasi directory page. Karena user ini punya kebutuhan yang berbeda, ada yang tahu misalnya dia mau nyari apa, atau yang cuma mau lihat-lihat aja. Nah, akhirnya kedua ini diimplementasikan dengan entry point yang berbeda. Solusi finalnya ada 4 yang saya temukan, yaitu search bar dengan autocomplete, lalu directory page dengan filter RT atau RW, lalu kontak card lengkap dengan WhatsApp button dan simplified navigation. Semua ini dipilih karena langsung dari address top 3 UX isu dan mendukung UX goals yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lalu ini prototipe yang sudah saya buat. Di sini user bisa langsung masuk ke daerah kelembagaan dan pilih dia mau cari dari lembaga apa. Misalnya di sini RT RW, kita milih dari RW 7, lalu RT-nya 6. Nah, kita mau nyari kepala RT-nya itu siapa, dan ini bisa langsung ketemu dan bisa langsung direct ke WhatsApp-nya. Jadi dari prototype ini yang saya tambahkan itu ada search bar dengan autocomplete di homepage-nya, lalu directory page dengan tab dan filter per RW, lalu ada kontak card berisi nama, jabatan, nomor WhatsApp, telepon, dan email, atau WhatsApp button juga saya adakan di setiap kontak card. Dan eh, ada fitur filter yang saya gunakan juga. Lalu untuk yang saya hilangkan ini yaitu drop down berlapisnya. Kan awalnya 3 sampai 4 level tapi saya hilangkan, lalu saya tambahkan juga dead end page. Jadi yang awalnya itu tadi kan nggak bisa dia dari RT itu langsung redirect ke home asalnya. Nah, saya tambahkan informasi kontak-kontak si pengurus RT tersebut. Lalu untuk teori yang mendasari desain ini antara lain adalah visibility of system status dan recognition over recall dari Nielsen Information Architecture. Untuk sizing touch target dan affordance dan signifier dari Norman. Evaluasinya saya menggunakan dua metode yaitu MACE dan UEKI. Partisipan yang saya pakai untuk testing itu berjumlah 8 orang dengan kriterianya pernah membutuhkan informasi kelembagaan kelurahan, familiar dengan web browsing, dan mix antara tech savvy dan non-tech savvy, antara usia 19 sampai 50 tahun. Ini sesuai dengan personanya Maya yang tadi. Lalu metrik yang saya ukur adalah task success rate, time on task, misclick rate, dan UX score-nya. Terutama di dimensi perspectivity atau kejelasan karena ini itu kan yang paling kritis ya untuk tes saya ini. Dan skenario-nya itu ada dua, yaitu mencari nomor WhatsApp ketua RT 6 RW 7. Lalu untuk tes duanya itu cari informasi struktur perangkat kantor desa menggunakan search bar. Nah, dari hasil di Maze ini kita bisa lihat kalau misalnya di tas pertama itu overall si success rate itu 100%, lalu drop off-nya 0%, miskliknya 29,3%, dan rata-rata waktunya adalah 53,7 detik. Lalu untuk di tas 2 ini success rate itu 100%, dengan miskliknya 38%, dan rata-rata durasinya itu sekitar 27,6 second. Lalu ini untuk hasil-hasil UX-nya. Di sini dengan pertanyaan sejauh mana fitur yang tersedia membantu Anda dalam menyelesaikan tugas atau tujuan Anda.
mendapatkan respon positif dengan rata-rata 6,6. Lalu, apakah aplikasi sistem ini membantu Anda menghemat waktu dan langkah kerja dibandingkan metode sebelumnya dengan rata-rata 6,5? Lalu, bagaimana pendapat Anda mengenai kemudahan alur operasional dalam menggunakan aplikasi di sistem ini dengan rata-rata 6,4? Selanjutnya, seberapa jelas instruksi dan antarmuka yang disajikan agar Anda tidak merasa bingung saat menggunakan itu dengan rata-rata 6,5. Temuan positifnya yang saya temukan dari temuan positif dari aduh kok nggak blank sih, cut. Temuan positifnya dari search bar langsung ditemukan. Nah, lalu kontak card-nya itu dengan mana? Baik, terakhir untuk hasilnya yang pertama ada temuan positifnya yaitu search bar-nya langsung ditemukan dan dapat digunakan. Lalu kontak card dengan WA button sangat membantu. Dan yang terakhir directory page dengan filter itu mudah dipahami. Sedangkan yang untuk negatif itu adalah misklik pada tab navigasi directory, lalu deviasi alur pada filter wilayah RW. Jadi untuk refleksi dan kesimpulannya, yang pertama apakah problem yang awalnya berhasil ditangani itu problem nomor satunya itu tentang soal missing contact. Itu berhasil ditangani, dibuktikan dengan task success rate-nya itu 100% yang naik drastis yang awalnya itu 0%. Lalu untuk problem nomor duanya soal navigasi kompleks, itu sebagian besar berhasil, time task-nya itu turun signifikan yang awalnya 10-20 menit menjadi kurang dari 1 menit. Dan yang terakhir, problem yang ketiga itu tentang soal mobile ini partially solved karena prototipenya itu saya fokus di desktop dan perlu testing mobile terpisah untuk UX goals-nya. Ada 3 insight penting yang saya dapat dari proses ini. Yang pertama, masalah utama website ini bukan soal tampilan yang kurang modern, tapi fundamental information, arsitektur, dan missing content. Ini tidak akan ketemu kalau tidak melakukan user research yang proper. Lalu yang kedua, database-nya itu kurang. Jadi sebelum research, saya mengira masalahnya itu cuma ada di visualnya. Ternyata jauh lebih fundamental. Informasi yang paling dibutuhkan user bahkan tidak ada. Yang ketiga, government UX-nya itu punya dampak sosial yang nyata. Website kelurahan digunakan masyarakat dari berbagai latar belakang dan tingkat literasi digital. Membuat website yang accessibility-nya itu bukan nice to have, tapi ini itu necessity. Kalau proyek ini dilanjutkan, prioritas yang saya lakukan adalah redesign dan testing mobile version. Testing dengan elderly user di atas 50 tahun yang justru paling sering membutuhkan layanan kelurahan. Lalu iterasi berdasarkan temuan testing dan implementasi actual ke website. Seperti kata Don Norman, good design is invisible. Ketika user berhasil menemukan kontak RT dalam 3 klik tanpa frustasi, itu adalah tanda desain kita berhasil. Sekian presentasi dari saya, link dokumentasi Figma, Mesh, dan FigJam sudah saya sertakan di slide ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.